Sabaraha sehari upah? 80. Hah? 80.000. 80. Paling seminggu dapat 800. Oh, murah. Geningan murah pisan. Harian, Pak. Harian? Ya, harian. Bukan, kan ini kan kontraktornya berarti kan borongan, Pak. Kan mestinya kerjanya dihitung borongan dong. Hitungnya kan berapa kilometer, panjang berapa, lebar berapa, kedalaman berapa. Atau harian. Harian kan upah ahli. Berarti Bapak kategorinya kan operator. Upah ahli saya tanya. Saya tanya kepala PU-nya. Ini penting, Mbak. Artinya kan proyek-proyek ini harus mensejahterakan rakyat. Pak Agung, kalau di RAB kontrak pekerjaan, upah operator finisher ya? Finisher PTN. Operator finisher berapa? 180 sampai 220, Pak. Oh, upah Bapak itu seharusnya 180 sampai 220. Ya, oke. Ini upahnya cuma dapat 80. Nanti suruh di IC. Ya beda deh ya nu jalur charter. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kembali melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke sejumlah proyek pembangunan jalan di wilayah Ciater, Kabupaten Subang. Dalam kunjungan lapangannya kali ini, Deddy menemukan fakta yang membuatnya geram. Para pekerja proyek, terutama operator alat berat, hanya menerima upah sebesar Rp80.000 per hari, jauh di bawah standar kelayakan kerja. Kejadian itu bermula ketika Deddy mendatangi area proyek yang tengah melakukan proses pengerasan jalan penghubung antar desa. Di sana, ia berbincang dengan beberapa pekerja yang tengah beristirahat di tepi jalan. Dari percakapan singkat itu, terungkap bahwa sebagian besar dari mereka hanya dibayar Rp80.000 untuk bekerja hampir 8 hingga 10 jam setiap hari. Saya kaget ketika mereka jujur cerita, dari pagi sampai sore ngoperin alat berat tapi cuma dikasih 80.000. Ini tidak masuk akal. Mereka kerja di bawah panas terik, penuh risiko, tapi digaji tidak sesuai. Menurut Deddy, praktik seperti ini mencerminkan adanya ketimpangan yang serius dalam sistem proyek infrastruktur daerah. Ia menilai, pekerja di lapangan seringkali menjadi korban ketidakadilan ketika anggaran besar tidak sepenuhnya sampai pada pihak yang benar-benar bekerja keras di bawah. Saya sudah sering temui hal seperti ini. Uang proyek besar, tapi yang kerja langsung di lapangan justru dapat sisa. Ini masalah moral, bukan sekadar administratif. Jangan biarkan rakyat kecil terus diperas tenaganya untuk kemegahan orang lain. Ia menegaskan, proyek pemerintah harus transparan, tidak boleh ada potongan berlapis atau permainan anggaran yang menyebabkan upah pekerja menjadi tidak manusiawi. Gubernur Deddy juga meminta Dinas Bina Marga serta kontraktor pelaksana proyek untuk memberikan laporan rinci terkait mekanisme pembayaran pekerja dan struktur biaya di lapangan. Ia menegaskan, jika ditemukan penyimpangan, maka kontrak proyek bisa dievaluasi bahkan dicabut. Kondisi seperti ini, menurut Deddy, menjadi gambaran nyata bahwa kesejahteraan buruh proyek di daerah masih jauh dari kata layak. Padahal, mereka adalah ujung tombak dari setiap pembangunan infrastruktur yang menjadi kebanggaan daerah. Kita tidak bisa membangun Jawa Barat hanya dengan beton dan aspal, tapi mengabaikan manusia yang mengerjakannya. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi soal moral pemerintah terhadap